pembelajaran satu pembelajaran hari ini. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Faridi. Saya tinggal di Ngebom, Pingit, Ringserat, Temanggung, dan saat ini saya masih nyantri di Pondok Pesantren Nurul Alim Magelang. Di sana saya menjabat sebagai instruktur BLK Komunitas Kejuruan PIK ya, Nurul Alim Magelang. Terus bagi kalian yang butuh informasi atau konsultasi bisa menghubungi nomor WA saya atau telepon 089 889 89550 atau melalui email lucifarisi43@gmail.com. Next, dalam pembelajaran hari ini yang pertama kita perhatikan yaitu yang pertama on time, tepat waktu, jangan berisik di kelas. Yang selanjutnya jangan tidur dan jangan merokok. Dan depan ini saya apa? Kalau kalian dalam pembelajaran hari ini penyampaian materi yang kalian belum paham atau yang belum dimengerti bisa dicatat. Bisa dimengerti ini? Oke. Dan jangan lupa K3-nya digunakan seperti memakai sepatu, masker. Ini maaf ya, masker saya keluar karena dalam bicaranya biar apa? Biar jelas. Oke, caranya. Oke, kali ini kemarin kita sudah belajar tentang shape bentuk. Kita sudah belajar membuat bentuk seperti kotak, segi 5, lingkaran, segitiga, bintang. Kali ini saya akan membahas tidak jauh dari bentuk, yaitu kita akan membahas tentang cara penggunaan shaping. Ada yang tahu shaping itu apa dalam Corel Draw? Bentuk shaping apa, Mas Jawil? Ini ada kaitannya dengan ini ya, bentuk apa? Bidang atau bidang ya, boleh. Jadi shaping itu adalah teknik yang digunakan untuk membuat bentuk, yaitu dengan memotong atau menggabungkan pada dua objek atau lebih yang bersinggungan atau yang tumpang tindih, tumpang-tumpangan. Oke. Selanjutnya yaitu dalam pelajaran ini tujuannya setelah mengikuti pelatihan ini kalian semua dapat menjelaskan fitur shaping yang ada pada Corel Draw dan manfaatnya ini. Dan manfaatnya adalah memudahkan dalam pembentukan pola atau bentuk tertentu yang kita inginkan. Misal kita ingin membuat LFU, bagaimana LFU ya? Ini bentuk aslinya segitiga. Nanti kita dipotong atau digabungkan, lalu kita edit. Itu fungsinya, manfaatnya. Dan selanjutnya adalah roadmap itu pembelajaran hari ini kita akan membahas fitur shaping itu apa saja dan langkah-langkah penggunaannya itu gimana. Lanjut. Jadi menu shaping itu berada, ini lembar kerja Corel berada kita tampilkan. Jadi untuk menampilkan shaping
menampilkannya, kita select dulu objek yang kita akan edit, baru wujud dari setting itu nampak seperti ini. Ketika sudah di select objeknya ini, dua objek ini atau lebih, lalu otomatis muncul di property bar pada aplikasi CorelDRAW. Nah, selanjutnya mari kita bahas menu setting, jenis-jenis apa saja, fungsinya apa saja dalam menu setting ini. Oke. Ini ya, mungkin kalian tuh sering menggunakan tapi belum tahu penjelasannya itu apa. Oke, mari kita bahas satu persatu. Mungkin pada kesempatan hari ini karena waktunya mepet, kita mungkin membahas 2 sampai 3. Yang pertama dalam setting itu, yang pertama adalah dalam posisi pertama itu wet, dan yang kedua adalah trim, ketiga intersect, yang keempat simplify, dan selanjutnya front minus back minus from, yang terakhir adalah red birthday. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wet. Ada yang tahu wet itu apa? Wet kita sering menggunakan apa itu? Wet adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggabungkan dua objek atau lebih menjadi satu bidang atau satu outline. Paham nggak ini? Intinya menggabungkan dua objek atau lebih. Bisa itu 3, 4, 5. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ini sebelum ada perkawinan menggunakan wet. Ini tumpang tindih. Objeknya itu tumpang tindih. Nah, setelah digunakan wet itu, lalu wujudnya menjadi ini seperti ini. Jadi satu bidang, satu outline. Nah, paham nggak ini maksudnya? Ya. Anda. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan wet. Saya tahu apa saja langkah-langkahnya menggunakan wet. Oke, bagus sekali itu, Mas Wahid, benar. Yang pertama adalah membuat objek. Misal saya di sini memberikan contoh, saya ingin membuat suatu desain seperti denah lokasi. Seperti contohnya saya ingin membuat denah lokasi, mentangani bahan ini seperti ini Y, terus ini Y, di sini dan di sini. Kan kita sudah nampak itu. Oh, ini denah lokasi. Masa kita seorang desainer membuat denah lokasi, objek-objeknya itu tumpang tindih, bersinggungan. Nah, untuk menggabungkan biar tidak tumpang tindih menjadi satu objek, yang pertama, yang langkah selanjutnya adalah kita select objek yang akan kita edit. Pastikan objek yang kita edit itu terpilih atau terselect. Selanjutnya adalah klik pada web tool, bentuknya seperti ini, dan hasilnya adalah seperti ini. Paham nggak ini? Semisal dipraktekkan bisa ya. Karena di sini tidak ada komputer, kita tidak ruang teori ya. Oke, yang selanjutnya di posisi kedua dalam menu set itu terdapat adalah trim. Ada yang tahu trim itu apa? Trim. Terima kasih enggak?
Ayo, siapa yang tahu? Kalau wah benar sekali. Yang jadi dalam trim adalah memotong bagian dari objek dengan menggunakan objek yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini yang hitam ini adalah pemotongnya, dan yang ini adalah yang dipotong. background atau yang akan dipotong. Nanti ada syarat-syaratnya menggunakan trim setelah ini ya. Jadi ini sering digunakan sebagai pembuat atau buat seperti ribbon. Ribbon ini bukan seperti ini, sama aja. Kalau ini di apa hasilnya ini dikasih gambar itu akan muncul di sini. Ini golong ini. Jadi langkah-langkahnya mari kita menuju langkah-langkah penggunaan trim. Dalam penggunaan trim yang langkah pertama adalah sama kita membuat objek dulu. Yang kita buat objeknya itu yang pertama adalah objek pemotong dan objek yang akan dipotong. Seperti ini misalnya. Ini adalah objek yang akan kita potong. Gampangannya background ya. Yang selanjutnya objek yang akan kita potong itu kita buat dipaskan atasnya gimana? Misalnya saya di sini. Yang selanjutnya langkah yang selanjutnya adalah select atau pilih objek. Nah, ini syaratnya dari trim yang kita select itu yang pertama adalah objek pemotong dulu, gampangannya guntingnya. Ya paham nggak? Yang kita select adalah objek yang memotong. Iya benar. Objek pemotong dulu. Yang ini kita, yang itu ini ya. Nah, yang itu ini kita select dulu ya. Iya. Yang selanjutnya adalah objek yang dipotong. Benar ini, yang kuning. Ya, yang kuning ini. Yang pertama adalah yang hitam, baru yang kuning. Dan langkah yang selanjutnya adalah klik pada trim. Klik tool trim ya. Dan hasilnya ini bolong ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang buat atau tentang trim? 3, 2, 1. Oke, tidak ada ya. Oke, yang selanjutnya adalah menu shaping yang ada di posisi ketiga adalah intersect. Intersect adalah membuat objek baru dari area di mana dua objek atau lebih itu bersinggungan atau tumpang tindih. Tak kawin laki itu ya. Apa? Tak kawin laki ya. Enggak kawin lagi, bersinggungan aja. Kalau yang bel kawin. Nanti ya, bebas bersawin lagi. Ya, nah ini adalah contohnya. Kita bisa pahami ini ya. Intersect itu apa? Membuat objek baru. Ya, bisa membuat objek baru dari area di mana dua objek itu bersinggungan. Membuat objek baru yang di mana objek itu bersinggungan, menempel. Ya, paham? Paham enggak? Ya ini loh, gambarnya ini loh, Nah, hasilnya itu seperti ini jadinya. Ini tidak akan hilang, cuma membentuk objek yang baru. Yang seperti ini. Nah, seperti ini. Dan langkah-langkahnya penggunaan trim. Yang pertama adalah
membuat objek. Contohnya seperti ini. Ini membuat contohnya membuat segi 5 dan di sini selanjutnya adalah pilih select objek. Pilih semua ini tidak ada syaratnya, terserah mau yang yang lingkaran dulu atau yang segi 5 jauh, itu terserah, tidak ada syarat seperti fitur trim, tidak ada syaratnya. Nah, ini terserah mau di select yang hitam dulu atau yang merah dulu, ya. Terserah mau yang select kemana. Yang langkah selanjutnya adalah klik pada intersect. Nah, jadi perkawinan antara dua objek ini dengan intersect itu hasilnya seperti ini, seperti semangka ya. Jadi yang diambil itu cuma yang ini, yang bersinggungan, yang menempel, objek yang menempel dua. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu kalau persegi 5 sama bundarnya itu apa, hilang atau masih ada sisa, masih tetap? Terus kita tarik jadi objek baru. Pahami mas, makanya dipahami. Nah, kan saya udah bilang dari awal kontrak belajar, ketika pembelajaran materi ini yang tidak tahu atau yang tidak dipahami bisa dicatat. Nah, ini ya, dicatat ya mas. Siap. Ya, jadi saya jelasin lagi, intersect yaitu membuat objek baru, bukan memotong atau menghilangkan. Membuat objek baru dari area di mana itu bertindih, tumpang tindih, ya. Ini dua, Iya. yang ini sudah paham? Ini masih untuk ini objek 5 objek ini masih utuh, cuman yang bertindih itu jadi objek baru. Paham ya? Siap. Kalau tidak bisa, nanti bisa kok. Misal di rumah, dengan buatan sakit bisa konsultasi. Siap. Sudah ada nomor saya atau email saya itu. Siap. Lanjut. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu untuk memudahkan dalam pembuatan objek atau pula diperlukan kemampuan kegunaan dari 7 fitur dalam menu setting. Kita sudah tahu duet itu apa, trim itu apa, intersect itu apa. Kita sudah tahu itu akan mempermudah bagi kita untuk membuat objek atau pula yang kita inginkan. Paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya. Ya. Untuk Pak Sapuan, mohon maaf ini Pak. Nah, ini apa fungsi dari web? Menggabungkan dua objek. Gimana Mas Hendrik? Apakah pendapatnya Pak menurut Pak Sapuan web itu adalah menggabungkan dua objek? Mungkin lebih tepatnya mengkawinkan. Oke, terima kasih Pak Sapuan dan Mas Hendrik. Jadi web adalah fungsi dari web adalah menggabungkan dua objek atau lebih, yaitu menjadi satu objek atau satu potongan. Ya. Iya. Lebih tepatnya seperti itu. Yang selanjutnya untuk Mas Zawil dan Pak Mas Zawil dulu. Apa fungsi dari trim?
menurut Pak Ilmi gimana? Memotong objek dengan menggunakan apa? Objek lainnya. Benar sekali jawabannya Mas Darul dengan Pak Ilmi. Jadi trim itu digunakan untuk memotong objek dengan objek yang lain dengan syarat objek yang pertama itu terselek untuk memotong dan objek yang kedua untuk yang akan dipotong, ya paham? Yang kita selek adalah pemotongnya dulu, baru yang akan dipotong. Oke, tidak ada yang ditanyakan hari ini, pembelajaran hari ini? Tidak? Oke, sekarang waktunya evaluasi, rehabilitasi lembar soal bagi kalian semua. Silakan dikerjakan. Ini dibagikan satu persatu. Waktunya 1 menit, 1,5 menit dimulai dari sekarang. Waktunya selesai. Silakan hubungan. Ini Pak. Oke, terima kasih semuanya ya. Silakan kalian tulis ini kerjaan rumah atau PR. Jelaskan itu yang ada pada setting. Yang tadi kan web, trim, sama intersection sudah. Sekarang kalian jelaskan fungsinya yang lainnya itu agar kalian itu dalam pembelajaran yang kedepannya sudah paham ya. Oke, waktunya bersih-bersih. Pada kesempatan hari ini pembelajaran sudah selesai, waktunya sudah habis. Silakan bersihkan tempat kalian, komputernya dimatiin, dan yang terakhir jangan lupa berdoa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Bagi Mas Jaya hampir dibuat menyerah oleh keadaan, tapi pantang menyerah oleh kalian. Tapi dibuat pantang menyerah oleh kalian. 24 million. Nah ini apa? Ini yang benar. Ya, ini kayaknya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.